Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang pertama pemeriksaan pelaku majelis hakim Jumat 1 November 2024. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang Pengadilan Negeri Tuban kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 66-PID-E 2024-PR Tuban tentang penculikan anak atas nama terdakwa Rival Ezianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Selamat pagi terdakwa, apakah terdakwa sudah siap? Saudara terdakwa, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah tertera. Nama Rival Ezianto, umur 26 tahun, agama Islam, alamat Jalan Merah Utara nomor 57, pekerjaan pegawai toko, NIK 22153783894. Apakah benar saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudara sudah diperiksa oleh pihak penyelidik dari kepolisian? Ya, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Yang Mulia, saya saat ini didampingi oleh dua penasihat hukum, yaitu saudara Sajika dan saudari Amelia. Betul mereka yang di sana sebagai penasihat hukum saudara? Betul, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Silakan dibacakan.
23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang Muslim. Setiap orang yang melakukan penculikan terhadap anak dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Pasal 328 tentang Undang-Undang Hukum Pidana Korupsi tentang penculikan yang menyatakan bahwa dalam siapa yang sengaja melawan itu membawa seorang ke tempat dia berada dipidana karena penculikan yang paling lama 12 tahun yang terdakwa di satu. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan kepada penasihat hukum yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Jenis hukum yang berubah, kami tidak mengajukan ekspresi. Sementara dakwa sudah memahami soal tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan sesi pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksi? Jenis yang berubah, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi. Kami mohon waktunya yang mulia. Baik, kami persilakan. Mohon terdakwa dan saudara saksi 1. Silakan masuk dalam ruang persidangan. Selamat pagi saudara saksi, hari ini saudara akan diperiksa terhadap tindakan yang didakwakan kepada terdakwa Rival Ezianto. Apakah saudara saksi bersedia? Sedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Sedia yang mulia. Bagi petugas wartawan diharapkan masuk ke ruang sidang. Kepada hakim anggota 1 dipersilakan untuk memimpin sumpah. Saudara saksi, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji, saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, atau saudara alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Sumpah telah terlaksana. Kepada wartawan silakan kembali ke tempat. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat sesuai dengan Saya yang mulia. apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya yang mulia. Apakah Anda dapat mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Dapat yang mulia. Baik, apakah Anda mengenal keluarga korban? Saya kenal dengan keluarga korban yang mulia karena setiap siang selalu menunggu korban di samping gerbang saya. Dari kapan Anda mengenalnya? Semenjak anak itu masuk ke sekolah sekitar 2 tahun yang lalu. Apakah benar Anda berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut berlangsung? Tidak yang mulia karena saya pergi keluar minum di es. Bisa jelaskan kronologi pada siang hari tersebut menurut sudut pandang Anda? Pada pukul 11.00 tiba-tiba orang tua korban menemui saya dan berpesan jika anak saya keluar saya ikut dulu ya Bang, karena saya pergi ke rumah sakit dulu periksa kandungan. Pada pukul 12.00 korban akhirnya keluar sekolah dan langsung menemui saya dan saya langsung mengatakan bahwa orang tua kamu sedang pergi ke rumah sakit di sini saja. Jadi saya menunggu sebuah es. Akhirnya korban menunggu orang tua korban di bawah ruang belakang tempat es saya. Kemudian pada pukul 12.35 es saya habis
membeli es. Tak lama kemudian saat saya kembali membeli es, korban sudah tidak ada di bawah pohon. Jadi saya bingung. Saya langsung bertanya kepada seorang wanita yang berada di samping gerbang sekolah untuk menanyakan apakah mengetahui waktu korban pergi. Apa yang Anda tanyakan kepada wanita tersebut? Apakah kamu mengetahui anak perempuan kecil yang ada di bawah sana sambil minum es? Lalu wanita tersebut mengatakan bahwa korban sudah dijemput oleh seorang laki-laki menaiki sepeda beat bertopi hitam dan jaket abu-abu. Jadi saya bilang, saya langsung telepon keluarga korban. Mengapa Anda bimbang dengan ucapan yang wanita itu katakan? Karena wanita itu mengatakan seorang laki-laki. Padahal saat keluarga korban mengambil saya, ada ayah dan ibu korban, dan mereka menaiki sebuah mobil bukan sepeda beat. Dan benar saja, keluarga korban menunjuk korban. Baik, dari jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari saksi? Baik, silakan. Ada yang melihat seperti CCTV yang ada di luar sekolah dan satu saksi mata yang wanita yang menunggu di gerbang sekolah. Baik, jaksa penuntut umum dari penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Saya langsung meminta security untuk mengecek CCTV pada pukul 12.25 dan kedapatan pada saat itu keluarga korban sudah datang. Baiklah, kepada saudara saksi, silakan untuk duduk di kursi yang disediakan. Saudara dilarang berbincang-bincang dengan saudara lain selain perintah dari hakim. Apakah saudara mengerti? Baik, seperti yang mulia. Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap tindakan yang dilakukan kepada terdakwa Rival Ezianto. Apakah saudari saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Ibu Surabiawan diharapkan masuk ke ruang sidang. Kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1 dipersilakan untuk memimpin sumpah. Saudari saksi, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji, Saya berjanji. saya akan menerangkan dengan sebenarnya Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada sebenarnya. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, dengar, atau saudari alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Saya mengerti yang mulia. Sumpah telah terlaksanakan kepada Renyawan, silakan kembali ke tempat. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah Anda mengenal keluarga korban? Saya hanya mengenal nama ibu korban. Dari kapan Anda mengenalnya? Sejak 1 tahun lalu saat anak saya berada sekolah di sana. Apakah benar Anda berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut berlangsung? Ya, benar saya berada di tempat kejadian karena pada saat itu saya sedang membawa anak saya keluar sekolah. Baik, bisa jelaskan kronologis pada saat tersebut? Waktu itu saya sedang membawa anak saya keluar sekolah. Di depan gerbang pada pukul 12.30. Sedangkan korban sedang duduk diam di bawah pohon sambil minum es yang telah dibelinya di depan sekolah. Saya tahu seperti biasa dia akan dijemput oleh ayah atau ibunya. Tak lama kemudian datang seorang pria berjaket abu dan bergaris hitam dan topi berwarna hitam dengan sepeda boot datang menghampiri korban. Saya tidak merasa curiga dengan tersangka
karena korban berbincang singkat dengan tersangka dan langsung menaiki sepeda tersangka. Jadi dapat saya simpulkan bahwa korban mengenali tersangka. Apakah Anda tidak berpikir macam-macam dengan pakaian tersangka? Mengapa dia berpakaian tertutup? Tidak, karena pada saat itu keadaan di siang hari sedang panas-panasnya. Jadi saya berpikir tersangka menghindari teriknya matahari. Anda tahu jika biasanya korban akan dijemput oleh ayah atau ibunya. Apakah Anda tidak mengenali kendaraan orang tua korban dan merasa curiga dengan keadaan yang dikenakan korban tersangka? Tidak, karena korban biasanya akan dijemput dengan sepeda beat juga oleh orang tuanya atau mobil. Jadi saya berpikir itu ayahnya. Apakah Anda tidak sama sekali mendengar apa yang dibicarakan korban dengan tersangka? Tidak, karena saya berada sedikit jauh dari tempat kejadian. Baik, dari jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Apakah saudara dapat menunjukkan diri tersangka? Tersangka sekitar berumur 30 tahun dengan mengenakan topi berwarna hitam dan berjaket abu-abu bergaris hitam dengan tato di tengkuk leher bergambar ular. Apakah Anda benar-benar melihat kejadian tersebut? Ya, saya benar-benar melihat kejadian tersebut dari saat korban menaiki sepeda tersangka sampai sepeda tersangka melewati silang. Baik, pertanyaan saya sudah cukup, Yang Mulia. Baik, jaksa penuntut umum dari penasihat hukum, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah Anda sudah meyakini bahwa yang Anda lihat pada saat kejadian merupakan tersangka darurat? Saya tidak yakin 100% karena pada saat itu tersangka menggunakan topi namun dari tato yang dimiliki tersangka dan dari apa yang saya lihat dari kejadian sangat mirip. Bagaimana situasi dan kondisi saat Anda melihat kejadian tersebut? Sepi karena sudah lebih dari jam 2 sekolah. Mengapa Anda berpulang? Karena anak saya mendapat kelas tambahan. Pertanyaan cukup dari saya, Yang Mulia. Baiklah, pada saudara saksi, silakan untuk duduk di kursi yang disediakan. Saudara dilarang berbincang dengan saudara lain selain perintah dari hakim. Apakah saudara mengerti? Mari Mulia. Baiklah, saudara saksi diperintahkan untuk duduk di kursi yang disediakan. Pada terdakwa silakan menempati kursi. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan membacakan tuntutan. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan negeri Tuban untuk keadilan. Surat tuntutan pidana nomor 666 miring PIDB garing 2024 garing PN Tuban tanggal 8 Oktober 2024. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan negeri Tuban dengan memperhatikan dari pemeriksaan sejak dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Ivan Indianto, tempat lahir Tuban, umur dari tanggal lahir 26 tahun dari 14 September 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Merah Utara nomor 5, agama Islam, kerjaan penjaga toko. Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan tingkat nomor registrasi 666 dari PIDB dari 2024 dari PN Tuban tanggal 25 Oktober 2024 terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan bahwa ada terdakwa Ivan Indianto pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 12.25 WIB bertempat di Jalan Pelangi depan Jalan Merah telah melakukan penculikan terhadap seorang putri bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi pemberitahuan putri merasakan trauma sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Tiasis Esretum nomor 1413 dari tanggal 12 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dian Kumalasari laku dokter pada Rumah Sakit Tuban menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 telah memeriksa seorang putri
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu dinyatakan bahwa secara betul mengalami trauma. Bahwa kita terdakwa bagaimana tersebut di atas jatuh dan diancam penjara dalam pasal 1. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi setiap orang yang melakukan penculikan terhadap anak dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. 2. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penculikan yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hukum membawa pergi seseorang dari tempat yang berada dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Berdasarkan yang terungkap bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur tindakan penculikan dan pemerasan bagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum menuntut 1. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana penculikan anak bagaimana diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pasal 328 serta pasal 368 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa merupakan hukuman penjara selama 14 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka berarti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian tuntutan ini juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Menurut kami jaksa penuntut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Tuntutan pidana telah dibacakan. Apakah saudara terdakwa mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut? Saya serahkan semua kepada penasihat hukum yang mulia. Penasihat hukum, apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Silakan. Yang mulia majelis hakim yang menghormat, jaksa penuntut umum, hadirin yang saya hormat, pertama-tama izinkanlah saya sebagai penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pembelaan terhadap klien kami, Tuan Rival Ezianto, yang didakwa atas pidana dengan motif pemerasan. Sebagaimana telah kami ikuti bersama, kasus ini telah menarik perhatian banyak pihak. Namun di sini kami tidak menyampaikan bahwa ada beberapa hal ini yang perlu dipertimbangkan secara adil dan bijaksana. Yang pertama, terdakwa tidak dibawa tekanan. Yang kedua, tidak memeras tidak mungkin berasal dari terdakwa. Yang ketiga, terdakwa telah menyesali perbuatan. Yang keempat, permohonan keringanan hukuman. Demikianlah pembelaan yang dapat kami sampaikan. Kami percaya bahwa keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan yang mempertimbangkan semua aspek dan hati. Kami berharap apabila mulia dapat melihat fakta-fakta ini dengan bijak dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan atau pledoi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa. Kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari terdakwa? Ya, yang mulia. Baik, silakan disampaikan. Dengan tuntutan yang telah kami sampaikan, kami didukung dengan tuntutan yang kami sampaikan. Itu yang bisa kami sampaikan yang mulia. Baiklah, sidang dinyatakan cukup dan selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan atas pembelaan dari sidang ini. Saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, kami mohon untuk mendengarkan secara hikmat putusan yang akan dibacakan hari ini. Terhadap hak-hak saudara sebagaimana diatur dalam KUHP, demikian juga terhadap hak penuntut umum. Apabila tidak puas atau tidak terima dengan putusan yang akan kami bacakan oleh majelis hakim, boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Surat Putusan Pengadilan Negeri Tuban
Putusan dengan nomor 66/PID-B 2024/PN Tuban dalam perkara pidana dengan terdakwa nama Rival Lazianto, tempat tanggal lahir Tuban 14 September 1998, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Merah Utara nomor 57, pekerjaan penjaga toko. Dakwaan penculikan anak sebagaimana diatur dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan terbuka untuk umum telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta menimbang semua hal yang relevan. Memutuskan: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Rival Ezianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan anak sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 bulan. 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Demikian diputuskan di Pengadilan Negeri Tuban pada hari Jumat 1 November 2024 oleh Majelis Hakim Nadila Greni serta Hakim Anggota Rahmat Pujo dan Dimas Setiawan dengan dibantu oleh Panitera Rahmat Bastian yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baiklah, demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Rival Ezianto pada hari Jumat 1 November 2024 dengan ini dinyatakan ditutup. Demikianlah sidang hari ini. Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.